Bayangin lu udah berjuang segila-gilanya, tapi hasilnya nihil. Udah ngorbanin waktu, tenaga, bahkan harga diri, tapi tetap mentok di tembok yang sama. Orang bilang, jangan menyerah. Tapi kadang, mereka nggak ngerti rasanya jadi elu. Mereka nggak tahu gimana rasanya bangun tiap hari dengan kepala penuh beban, dada sesak, dan pikiran yang muter tanpa arah. Kadang, kalimat jangan menyerah justru nyakitin. Karena terdengar kayak tuduhan halus, seolah lu belum cukup berjuang. Padahal, lu cuma manusia biasa, yang capek juga wajar. Gue pernah ngerasa kayak gitu. Ngerasa gagal terus. Ngerasa hidup tuh kayak level game yang susah banget, tapi lu nggak bisa pilih restart. Dan di situ, gue sadar sesuatu. Ternyata, jangan menyerah itu bukan mantra ajaib. Kadang lu harus berhenti dulu. Bukan buat nyerah, tapi buat sadar. Masih ada harapan atau enggak? Karena terus maksa di jalan buntu, cuma bikin lu capek tanpa arah. Ada kalanya nyerah bukan berarti kalah, tapi tanda lu cukup waras buat tahu kapan waktunya berhenti. Lu nggak bisa terus mendaki gunung yang udah runtuh. Kadang, langkah paling berani itu bukan maju, tapi mundur dengan kepala tegak. Bukan karena pengecut, tapi karena lu sadar, hidup nggak sesederhana kata motivator. Gue tahu, kata nyerah sering dianggap tabu. Tapi siapa yang nentuin itu tabu? Dunia yang suka pura-pura kuat? Atau kita sendiri yang terlalu takut kelihatan lemah? Padahal, nggak semua hal harus dimenangkan. Ada perjuangan yang justru berharga karena lu berani mengakuinya udah cukup. Karena terus berjuang tanpa arah, bukan keren, tapi nyiksa diri. Kadang hidup emang jahat. Kadang yang lu kasih sepenuh hati malah pergi tanpa pamit. Tapi dari situ, lu belajar. Bukan semua hal bisa diperbaiki. Bukan semua orang bisa diselamatkan. Dan bukan semua mimpi pantas lu pertahankan. Karena kenyataannya, ada harapan yang cuma nyamar jadi jebakan. Lu kira itu masa depan, padahal cuma masa lalu yang lu tolak buat lepaskan. Dan di situ, nyerah bukan akhir, tapi cara baru buat mulai hidup lagi tanpa ilusi yang nyiksa. Tapi gimana kalau harapannya masih ada, cuma lu yang nggak lihat? Sabar dulu. Kadang harapan bukan hilang, cuma berubah bentuk. Kadang dia nggak datang lewat hasil, tapi lewat kesadaran. Bahwa gagal itu bukan akhir, tapi arah baru yang elu belum sempat pahami. Tapi sebelum sampai ke situ, elu harus ngelewatin satu fase dulu. Fase paling brutal dari semuanya. Fase saat elu udah nggak tahu, masih layak lanjut atau enggak. Dan disitulah cerita sebenarnya dimulai. Karena jangan menyerah itu, nggak berarti terus maju buta-butaan. Tapi ngerti kapan berjuang, dan kapan bilang, cukup, ini bukan jalannya. Kadang nyerah bukan kalah, tapi sadar diri sebelum hancur lebih dalam. Tahukah elu, yang paling nyakitin bukan gagal, tapi terus maksa di tempat yang udah jelas nggak punya ruang buat lu lagi. Kayak ngetok pintu rumah yang udah digembok rapat, padahal di dalamnya udah nggak ada siapa-siapa. Tapi elu tetap berdiri di sana, nungguin keajaiban yang nggak bakal datang. Ironisnya, manusia tuh hebat banget dalam hal nyiksa diri dengan harapan palsu. Gue pernah di titik itu. Berusaha nyalain lilin di ruangan yang udah habis oksigen. Nyoba bikin sesuatu hidup lagi, padahal udah lama mati. Dan lucunya, dunia selalu bilang, teruslah berjuang. Padahal nggak semua perjuangan harus diterusin. Ada yang cukup lu peluk sebentar, terus lu relain pergi. Masalahnya, kita dibesarin dengan mindset bahwa berhenti itu dosa. Bahwa semua hal bisa dimenangkan asal terus usaha. Tapi mereka lupa, kadang yang kalah bukan karena kurang usaha, tapi karena semesta punya rencana lain.
Lu bisa punya niat sekuat baja, tapi kalau jalurnya bukan buat elu, hasilnya tetap nol besar. Dan di situ kata nyerah mulai punya makna lain. Bukan lagi tanda lemah, tapi bentuk kejujuran. Lu jujur sama diri sendiri bahwa sesuatu udah nggak searah. Bahwa terus maksa justru bikin luka makin dalam. Lu mulai sadar, nggak semua kehilangan harus dilawan. Ada yang lebih baik diterima, biar hati punya ruang buat tumbuh lagi. Lucunya, setelah lu berhenti, baru deh kelihatan semuanya lebih jelas. Yang dulu lu kira akhir, ternyata cuma tikungan kecil menuju bab lain. Kadang, justru saat lu berhenti ngejar sesuatu, semesta kasih ganti yang lebih cocok. Tapi itu nggak akan kejadian kalau elu terus buta sama kenyataan. Jangan menyerah, katanya. Tapi seharusnya kalimat itu punya syarat. Jangan menyerah, kecuali emang udah nggak ada harapan. Kecuali elu udah ngelakuin segalanya, dan dunia tetap bilang enggak. Di titik itu, bukan berarti lu gagal. Lu cuma udah selesai di bab itu. Dan gak ada yang salah dengan selesai. Lu tahu apa yang lebih berani dari terus berjuang? Ngelepas sesuatu yang lu cintai karena tahu itu bukan buat lu. Itu keberanian sejati. Karena nyerah yang tulus itu bukan putus asa, tapi bentuk cinta paling dewasa buat diri sendiri. Dan mungkin, justru setelah nyerah, lu baru bisa mulai lagi. Kali ini bukan buat orang lain, bukan buat pengakuan, tapi buat diri lu sendiri. Kadang berhenti bukan berarti kalah, tapi cara semesta bilang, udah, giliran kamu bahagia sekarang. Bayangin, lu berdiri di tengah jalan, sendirian, abis semua orang pergi. Angin malam dingin banget, tapi yang lebih nyesek tuh bukan dinginnya, melainkan rasa kosong di dada. Lu ngerasa udah kehilangan arah, semua rencana yang dulu lu pikir mateng, tiba-tiba runtuh. Dan lu cuma bisa bengong, mikir, jadi selama ini buat apa ya? Titik itu yang bikin banyak orang akhirnya nyerah sepenuhnya. Bukan karena lemah, tapi karena kehilangan makna. Mereka lupa kenapa mulai, lupa buat siapa mereka berjuang. Karena kadang, dalam usaha buat tetap kuat, lu malah kehilangan diri sendiri. Gue pernah ngerasain fase absurd itu. Hidup rasanya kayak ngejalanin autopilot. Bangun, kerja, tidur, ulang lagi. Semua hal yang dulu bikin semangat, sekarang hambar. Sampai suatu hari, gue sadar ternyata masalahnya bukan di dunia luar, tapi di kepala sendiri. Gue terlalu sibuk ngejar sesuatu yang udah gak hidup, sampai lupa bikin hidup gue sendiri berdenyut lagi. Kadang, lu harus bener-bener hancur dulu buat ngerti arti lanjut. Karena nggak ada semangat yang tumbuh dari kenyamanan. Semua hal besar yang lahir dari manusia muncul dari rasa kehilangan yang dalam banget. Rasa sakit yang nggak bisa lu ceritain ke siapa-siapa. Tapi justru dari situ tumbuh biji kecil bernama keikhlasan. Lu tahu kenapa banyak orang susah bangkit? Karena mereka masih nunggu masa lalu minta maaf. Masih berharap sesuatu berubah tanpa mereka benar-benar merelakan. Padahal kehidupan baru cuma dateng pas lu berhenti nyalahin apapun. Lu mulai nerima bahwa nggak semua cerita butuh akhir bahagia. Ada yang cukup lu simpan sebagai pelajaran biar nggak jatuh di lubang yang sama lagi. Dan pas lu sadar itu, perlahan hidup jadi lebih tenang. Bukan karena semua baik-baik aja, tapi karena lu nggak lagi maksa. Lu mulai berdamai sama realita, sama takdir, sama diri sendiri yang udah pernah hancur tapi nggak mati. Mungkin itu artinya ya, menyerah kadang adalah bagian dari proses penyembuhan. Karena nggak ada luka yang bisa sembuh kalau terus digaruk dengan ambisi. Kadang lu harus biarin luka itu kering, pelan-pelan, biar waktu yang ngerjain sisanya. Dan anehnya, dari situ lu justru dapat sesuatu yang nggak bisa dikasih siapapun. Ketenangan. Lu nggak lagi takut gagal, karena lu udah pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Sekarang, kalaupun gagal lagi, lu tahu hidup tetap jalan, dunia tetap lutar, dan lu tetap bisa mulai ulang kapanpun mau. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ternyata menyerah justru membuka jalan yang selama ini lu buta buat liatnya? Sesuatu yang gak lu rencanain, tapi justru jadi arah baru yang bener-bener lu butuhin. Lu pernah nggak ngalamin momen dimana semua hal kecil mulai terasa bermakna lagi? Kayak tiba-tiba secangkir kopi yang dulu cuma
rutinitas, sekarang jadi pengingat kalau lu masih hidup. Atau suara hujan sore yang dulu cuma gangguan, sekarang malah terdengar kayak terapi. Itu tanda-tanda kecil bahwa lu mulai pulih. Bahwa setelah sekian lama, lu mulai berdamai sama semua hal yang dulu bikin sakit. Lucunya, penyembuhan itu nggak pernah datang dalam bentuk yang megah. Nggak ada momen sinematik di mana langit terbuka dan hidup lu berubah total. Kadang cuma lewat hal receh. Napas yang lebih lega, senyum kecil yang nggak dipaksain, atau rasa tenang saat lu ngelihat diri sendiri di cermin tanpa benci. Di titik itu, lu mulai sadar. Mungkin selama ini, yang lu kejar bukan kebahagiaan, tapi pembuktian. Kita sering banget pengen buktiin sesuatu ke dunia, ke orang tua, ke mantan, ke teman yang ngeremehin, tapi lama-lama lu capek. Karena ternyata validasi itu kayak air laut. Makin diminum, makin aus. Sampai akhirnya, lu nyadar. Satu-satunya orang yang perlu percaya sama lu, ya lu sendiri. Di fase ini, menyerah berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan lagi tanda putus asa, tapi simbol bahwa lu udah ngerti prioritas. Lu nggak lagi kejar yang nggak perlu, lu nggak lagi maksa sesuatu berjalan sesuai maumu. Lu belajar ngebedain antara perjuangan dan penyiksaan. Dan pelan-pelan beban di pundak lu mulai berkurang. Dunia tiba-tiba nggak sekejam itu lagi. Bukan karena berubah, tapi karena cara lu ngelihatnya udah beda. Lu nggak lagi ngerasa butuh terus menang. Sekarang lu cuma pengen tenang. Dan anehnya, di situ justru muncul kekuatan baru. Tenang itu bukan pasif. Tenang itu tanda lu udah ngerti hidup nggak bisa dikontrol sepenuhnya. Kadang yang bisa lu lakuin cuma jalan aja, sambil percaya bahwa semua luka ada tujuannya. Gua tahu proses itu nggak instan. Kadang lu bakal balik ngerasa hampa lagi, ngerasa nggak berguna lagi. Tapi sekarang bedanya, lu udah tahu gimana cara berdiri lagi tanpa maksa. Lu udah tahu nggak semua hari harus produktif. Ada hari buat berhenti, buat nangis, buat rebahan tanpa rasa bersalah. Dan itu juga bagian dari kuat. Dan di antara semua kekacauan itu, lu mulai lihat satu hal yang dulu nggak kelihatan. Harapan kecil. Nggak besar, tapi cukup buat jalan pelan-pelan. Karena ternyata yang lu butuhin bukan motivasi besar, tapi alasan sederhana buat lanjut hidup. Tapi nanti lu bakal sadar sesuatu lagi. Bahwa kadang harapan itu nggak datang dari hal baru, tapi dari hal lama yang akhirnya lu lihat dengan mata berbeda. Ada satu titik di hidup yang bikin elu berhenti sejenak, cuma duduk dan tarik napas panjang. Bukan karena nyerah, tapi karena elu ngerasa udah keliling jauh, nyoba berbagai jalan dan akhirnya balik ke titik awal, diri sendiri. Elu mulai nanya, sebenarnya yang gue cari apa sih? Gue ini berjuang buat apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi dalam banget. Dan seringnya, jawaban yang elu temuin juga nggak seheboh itu. Kadang elu cuma pengen hidup tenang, pengen bangun pagi tanpa rasa cemas, pengen makan tanpa mikirin siapa yang lagi ngejekin elu, pengen ngerasa cukup tanpa harus jadi pusat perhatian. Itu semua nggak pernah elu dapat waktu elu sibuk ngejar sesuatu yang elu kira penting. Sekarang baru ketahuan. Ternyata yang elu butuh bukan kemenangan, tapi ketenangan. Di momen kayak gini, elu mulai sadar. Jangan menyerah itu bukan mantra buat terus ngebut. Itu semacam pengingat buat nggak matiin diri sendiri di tengah perjuangan. Elu boleh istirahat, boleh mundur, bahkan boleh berhenti. Selama itu bikin elu lebih hidup, bukan makin rusak. Lucunya, saat elu berhenti ngejar validasi, hidup mulai kasih hal-hal yang beneran elu butuh. Bukan karena elu jadi pasrah, tapi karena elu akhirnya punya ruang. Ruang buat ketawa kecil lagi, ruang buat mikirin diri sendiri tanpa rasa bersalah, ruang buat ngerasa oke walau belum punya semua jawaban. Gue sering mikir, ternyata banyak orang yang gak pernah nyampe ke titik ini. Mereka terjebak di pusaran motivasi kosong. Selalu disuruh maju walau jelas jalannya buntu. Mereka takut berhenti karena takut dibilang gagal. Padahal, berhenti bukan akhir. Itu cuma jeda.
Jeda yang penting supaya elu bisa lihat lagi peta perjalanan hidup elu dengan kepala dingin. Dan dari jeda itu, muncul kekuatan yang lebih tenang. Elu jadi ngerti kalau hidup bukan perlombaan, bukan tentang siapa yang paling cepat nyampe, tapi tentang siapa yang masih bisa berdiri walau jatuh berkali-kali. Tentang siapa yang berani bilang cukup tanpa merasa kalah. Lama-lama luka yang dulu tajam jadi kayak bekas tato di hati. Dia nggak hilang, tapi jadi pengingat perjalanan elu. Dan setiap kali elu lihat bekas itu, elu jadi ingat. Elu pernah jatuh, pernah nyerah, tapi elu juga pernah bangkit. Itu yang bikin elu manusia, bukan robot. Akhirnya elu ngerti, jangan menyerah itu bukan soal terus jalan tanpa mikir, tapi soal berani berhenti, bikin ulang, dan mulai lagi dengan cara yang lebih sehat. Elu jadi orang yang nggak cuma kuat, tapi juga bijak. Karena elu tahu, nggak semua medan perang harus elu menangkan, dan nggak semua luka harus elu sembuhkan dengan terburu-buru. Sekarang, elu udah di titik di mana menyerah bukan lagi kata kotor, tapi bagian dari seni hidup. Karena setelah nyerah yang bener, elu baru benar-benar belajar. Caranya mulai lagi, bukan buat orang lain, tapi buat lu sendiri.